Kearifan lokal dalam tradisi dan kepercayaan. Salah satu dari contoh aplikasi kearifan lokal dalam tradisi dan kepercayaan yaitu mandi bersama Muti Ngolo. Kegiatan ini dilakukan jika terdapat anggota program masyarakat Gorontalo ada yang meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan mendalam. Selanjutnya, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu contoh kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah yaitu cara memancing yang masih tradisional dengan menggunakan kail pancing manual. Selanjutnya, kearifan lokal dalam bentuk karya sastra dan petuah, yaitu Hikayat Prangsabi adalah suatu karya sastra Aceh yang berbentuk hikayat dengan isi menjelaskan tentang jihad. Hikayat Prangsabi melukiskan peristiwa penting yang berlangsung di berbagai tempat wilayah Aceh. Selanjutnya, kearifan lokal dalam seni bangunan atau arsitektur. Rumah adat Batak Toba didaulat menjadi perwakilan rumah adat Sumatera Utara di kancah nasional. Rumah ini berbentuk persegi panjang dan masuk dalam kategori rumah panggung yang umumnya dihuni oleh 4-6 anggota keluarga. Selanjutnya, keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Pertama, keragaman budaya nasional. Keragaman budaya nasional merupakan kekayaan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Masyarakat Indonesia memiliki sebagian kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan. Kebudayaan tersebut merupakan pencampuran dari berbagai kebudayaan, kelompok, dan suku bangsa yang ada. Dan dari sini ada pakaian adat. Pakaian adat Indonesia yang memiliki jenis yang beragam sesuai dengan bentuk atau banyaknya suku yang bersebar di Nusantara. Ciri khas dan fungsi pakaian adat masing-masing daerah juga berbeda oleh adat istiadatnya. Dengan demikian, dipilihlah beberapa pakaian adat yang dapat mewakili kebudayaan nasional Indonesia secara umum seperti kebaya dan batik untuk adat Jawa. Ada rumah adat nasional. Rumah adat nasional merupakan tipe hunian yang memiliki keunikan dari ciri khas dari kebudayaan daerah suku tertentu. Rumah adat menjadi salah satu peninggalan warisan budaya yang sekarang sangat jarang ditemukan di masyarakat. Keberadaan dari rumah adat sendiri merupakan simbol dari peradaban seni arsitektur yang dimiliki oleh nenek moyang. Selanjutnya, alat musik nasional. Salah satu alat musik tradisional yang memasuki ke dalam kebudayaan nasional yaitu alat musik gamelan. Alat musik gamelan ini digunakan di beberapa daerah seperti Jawa, Bali. Gamelan dimainkan secara kelompok dan cocok dikolaborasikan dengan alat musik tradisional seperti dan suling. Dan ada juga masakan nasional. Melimpahnya rempah-rempah dan tanah yang subur Indonesia mendukung terbentuknya keragaman jenis masakan Nusantara. Setiap suku di masing-masing daerah memiliki memasak yang berbeda dan bahan makanan yang khas sehingga menciptakan rasa unik dan lezat. Selanjutnya ada peninggalan bersejarah. Menjadi salah satu warisan budaya yang mengembangkan peradaban dari kehidupan nenek moyang pada zamannya. Tempat-tempat megah serta memiliki nilai sejarah seperti Candi Borobudur menjadi salah satu peninggalan yang sering menjadi ikon dan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya ada kesenian nasional. Kesenian masyarakat diciptakan dari kearifan lokal serta adat istiadat yang tumbuh dan tetap lestari melalui warisan turun-temurun nenek moyang. Banyak sekali jenis kesenian adat yang ada di Indonesia. Kesenian Reog Ponorogo dan
Pertunjukan wayang kulit merupakan contoh dari kesenian tradisional yang menjadi perwakilan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, kebudayaan tradisional sebagai bentuk adaptasi pelestarian lingkungan. Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan dan keragaman suku dan budaya, tetapi juga bersumber dari kekayaan alam yang melimpah. Kebudayaan tradisional juga memiliki keterkaitan dalam upaya melestarikan keberadaan sumber daya alam wilayah. Kearifan lokal masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung menjadi bentuk usaha menjaga alam dan menciptakan perilaku adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat adat Indonesia banyak mempraktikkan kearifan lokal dalam membantu mengatasi masalah kerusakan lingkungan hidup serta ikut memastikan keberadaan SDA-nya secara berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat hubungan antar kebudayaan tradisional dalam bentuk kearifan lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alamnya yang berkelanjutan. Berikut adalah contoh bentuk kebudayaan dari sebagai bentuk adaptasi pelestarian. Ada Pranoto Wongso dari Jawa, ada Nyabuk Gunung Jawa Tengah dan Subak Bali. Ada budaya Nyepi yaitu dari Bali. Ada sistem Sasi. Masyarakat Maluku dan Papua memiliki kebudayaan tradisional yang unik dalam sektor perikanan laut yang dikenal dengan sistem Sasi. Ilmu tiga hutan yaitu dari suku Sakai di Riau, memakai hutan sebagai harta yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kebudayaan tradisional sebagai ekonomi kreatif, menciptakan nilai tambahan berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kebudayaan tradisional sebagai ekonomi kreatif adalah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia atau masyarakat yang memanfaatkan potensi budaya lokal atau tradisional yang tersebut untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan. Misalnya, musik dan kesenian. Musik menjadi salah satu industri hiburan yang memiliki jumlah peminat yang tinggi, dan kesenian banyaknya keragaman seni tradisional di Indonesia membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ada juga kerajaan